Dalam lanjutan pertandingan Serie A, Cagliari berhasil menang 2-1 di kandang AC Monza. Tertinggal lebih dulu melalui gol penalti Gianluca Caprari menit 6. Cagliari bangkit dengan cepat. 2 gol langsung dicetak oleh Nader Zorti menit 22 dan Roberto Piccoli menit 56. Kemenangan ini bikin Cagliari keluar dari zona degradasi karena naik ke urutan 17 klasemen sementara. Di pertandingan lain, Derby della Capitale dimenangkan oleh AS Roma dengan skor 2-0. Gol Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini menit 10 dan Alexis Saelemaekers di menit 18. Lazio gagal untuk mengejar ketertinggalan dan akhirnya Roma membawa pulang 3 poin. Dengan kemenangan ini, Roma naik ke urutan 10 dan Lazio masih tertahan di urutan keempat. Sedangkan pertandingan antara Torino dan Parma berakhir imbang tanpa gol. Laga murni dikuasai tim tuan rumah Torino, namun mereka gagal menyerangkan 1 gol pun ke gawang Zion Suzuki. Mampir sebentar ke Liga Inggris, ada Fulham dan Ipswich Town yang juga berakhir imbang 2-2. Gol Fulham dicetak oleh Bryce Raul Jimenez melalui sepakan penalti. Sementara gol Ipswich dicetak oleh Samis Modix menit 38 dan Liam Delap menit 71. Hasil ini tidak mempengaruhi posisi klasemen kedua tim. Masih dari Liga Inggris, ada Manchester United yang tampil heroik di Anfield. Markas Liverpool diprediksi bakal jadi bulan-bulanan Musala CS. United justru mampu merepotkan sang pemuncak klasemen. Dilansir Sporting News, United bakal unggul lebih dulu melalui aksi Lisandro Martinez di menit 52. Sebelum akhirnya terjadi jual beli serangan dan laga pun berakhir imbang 2-2. Bagi United, ini sebuah peningkatan pesat, karena dari 8 kunjungan terakhir ke Anfield, mereka hanya bisa cetak 1 gol saja. Sedangkan bagi Liverpool, ini jadi laga imbang yang serasa kalah. Masih seputar laga antara MU dan Liverpool, Trent Alexander-Arnold jadi sorotan. Areanya terus-terusan dieksploitasi oleh pasukan Ruben Amorim. Saat gol pertama MU pun, TIE terlihat hanya jogging dan tidak mengantisipasi ancaman dari Lisandro Martinez. Dilansir 90 Min, mendengar hal itu Arne Slot pun bersuara membela Trent. Menurutnya, ini suatu hal yang wajar. Jangan abaikan performa hebat Trent di laga-laga sebelumnya. Slot justru menyinggung performa Bruno Fernandes dan Diogo Dalot yang memang sedang bagus, jadi TIE sedikit kewalahan. Sementara itu, manajemen Liverpool kabarnya sudah kehabisan sabar pada striker utamanya Darwin Núñez. Dilansir Football Insider, pihak klub terbuka untuk melepas sang pemain pada jendela transfer Januari ini. Menurut laporan, Liverpool akan membuka harga di angka 50 hingga 60 juta pound. Jika ada tawaran yang masuk di angka segitu, maka Liverpool akan dengan senang hati mempersilahkan Núñez untuk pergi. Kabarnya Newcastle United menaruh minat. Mereka akan bergerak jika Alexander Isak benar-benar pergi dari klub. Masih awal bulan, Ipswich Town sudah tancap gas di bursa transfer. Hal itu ditandai dengan hadirnya bek baru yakni Ben Godfrey. Dilansir BBC, Ipswich baru saja mengumumkan Godfrey sebagai pemain baru mereka di paruh kedua musim 2024-25. Sang pemain didatangkan dari Atlanta sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim nanti. Namun tidak jelas apakah ada klausul pembelian di akhir masa peminjaman. By the way, bermain di Liga Inggris bukan hal baru bagi Godfrey, karena sebelumnya ia pernah bermain untuk Everton sejak 2020 hingga 2024. Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol untuk membahas situasi sulit yang menimpa Barcelona. Setelah terancam kehilangan Dani Olmo, kini La Blaugrana kabarnya terancam akan kehilangan sang pelatih Hansi Flick. Dilansir VKHs, sang pelatih mendesak Juan Laporta untuk mendatangkan pemain baru lagi untuk menambah daya gedor di lini depan jika benar-benar kehilangan Dani Olmo. Jika tidak, maka Hansi Flick akan mempertimbangkan untuk hengkang dari Camp Nou. Jelas ini jadi situasi yang sulit mengingat Barca sedang dalam krisis finansial. Namun, dengan permintaan Hansi Flick tersebut, Barcelona dikabarkan sedang mengatur strategi untuk mendapatkan pemain berkualitas, tapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Nama Son Heung-min pun akhirnya muncul ke permukaan. Dilansir Eurosport, penyerang Spurs tersebut kontraknya akan habis di akhir musim ini. Oleh karena itu, La Blaugrana menargetkan untuk mendatangkan Son secara gratis musim panas mendatang. Namun itu akan sangat bergantung dengan situasi Son di Inggris. Selain Son, Leroy Sané pun masih masuk dalam radar Barcelona.
Spanyol sudah, kini giliran Italia. Melihat situasi yang terjadi antara Dani Olmo dan Barcelona, AC Milan kabarnya mulai pasang kuda-kuda. Dilansir World Soccer Talk, Milan akan menawarkan kesepakatan pinjaman selama 6 bulan. Itu akan memberikan waktu tambahan pada Barca untuk mencari solusi guna mendaftarkan nama Olmo ke skuad pada musim depan. Sejauh ini tawaran dari Milan jadi yang paling realistis. Barca dapat waktu tambahan, Olmo tetap bisa jadi pemain Barca, dan Milan mendapatkan kekuatan tambahan di sisa musim 2024-25. Sementara itu ada kabar buruk dari Inter Milan. Menjelang pertandingan final Piala Super Italia melawan AC Milan, Inter kabarnya akan kehilangan 2 pemain pentingnya. Dilansir Football Italia, Inter diperkirakan akan bermain tanpa Marcus Thuram dan Joaquin Correa pada laga final tersebut. Kedua pemain kabarnya mengalami cedera dan belum muncul di sesi latihan terakhir Inter Milan. Jadi kemungkinannya kecil bagi kedua pemain untuk bisa diturunkan di laga final nanti malam. Dengan begini, Simone Inzaghi akan memasrahkan lini depan kepada Mehdi Taremi dan Lautaro Martinez. Tidak bermain di 2 laga Serie A terakhir Genoa, Mario Balotelli akhirnya angkat bicara. Melalui media sosial pribadinya, Super Mario menyampaikan kondisi kebugarannya. Dilansir Football Italia, Balotelli kembali hanya duduk di bangku cadangan saat Genoa meraih hasil imbang dengan Lecce. Melalui Instagramnya, Balotelli menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia dalam kondisi yang fit dan 100% siap dimainkan. Dirinya juga mengatakan bahwa ia tak memiliki masalah apapun dengan klub. Sementara itu, sang pelatih yakni Patrick Vieira tidak menjelaskan apapun tentang absennya Balotelli. Ia juga memastikan bahwa Balotelli tetap mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemain-pemain lain. Masih berbau Italia, mantan pelatih AS Roma Jose Mourinho kembali mencuri perhatian setelah mengecam media-media Turki untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Liga Turki. Dilansir Gol, usai kemenangan Fenerbahce akhir pekan kemarin, Mourinho mengungkap kekesalannya terhadap wasit yang bertugas. Menurutnya seharusnya wasit memberikan beberapa kartu merah di laga melawan Hatayspor kemarin. Namun wasit tidak melakukannya, sedangkan media seakan tak peduli dengan kejanggalan itu. Mengapa kalian menyembunyikan kebenaran? Apa yang ditakuti orang-orang di negara ini? Apa yang kalian takutkan? Ujar Mourinho. Sedangkan di Prancis, seperti biasa PSG kembali meraih gelar. Kali ini pasukan Luis Enrique menjuarai Piala Super Prancis. Dilansir ESPN, kemenangan ini bisa dipastikan usai PSG menang 1-0 dari AS Monaco. Gol sematawayang dari Ousmane Dembele di menit 90+2 memaksa laga tidak lagi berlanjut ke babak adu penalti. Gol tersebut sekaligus membawa PSG menjadi juara di turnamen tersebut. Ini jadi gelar Piala Super Prancis ke-13 bagi Les Parisiens. Sekali lagi, selamat untuk Fabian Rui dan kawan-kawan.